Kami juga mengajak Anda untuk berdiskusi di dua arah pada malam hari ini. Menurut Anda, bagaimana pengaruh hasil survei elektabilitas atau tingkat keterpilihan Capres dan Cawapres terhadap pemilih yang belum menentukan pilihannya? Apakah ada pengaruhnya? Kami tunggu jawaban Anda karena nanti akan kami bahas di paruh berikutnya di dua arah malam hari ini. Kembali ke soal survei, saling klaim dinyatakan oleh masing-masing pasangan calon yang optimis mereka akan unggul hingga nanti pada saat pemungutan suara, tapi ada juga yang optimis akan membalap perolehan suara dari pasangan Capres-Cawapres nomor urut 01. Tapi faktanya masih ada mereka yang belum menentukan pilihan. Ini menjadi ancaman untuk pasangan 01? Tidak juga. Jadi gini, sebenarnya dari 2014 sampai hari ini konfigurasi pemilih itu nggak terlalu berbeda signifikan, Mbak. Antara cebong dan kampret ya itu aja. Tapi Ya, jumlah mereka yang belum menentukan pilihan trennya naik sebenarnya tidak terlalu berpengaruh. Nah kan dalam situasi normal yang namanya undecided voters itu pasti umumnya akan lari kepada penantang. Umumnya. Umumnya dengan syarat, tentu ada prasyaratnya. Lawannya penantangnya jauh lebih baik. Itu satu. Yang kedua, lebih dari 2 pasangan calon. Kalau itu biasanya otomatis. Nah, sekarang kita lihat siapa sih ya sebenarnya yang belum menentukan pilihan ini. Tentu adalah mereka-mereka yang masih mencoba menggunakan nalarnya, mencoba menyerap informasi, ya, mencoba mencari bagaimana apa relevansinya saya dengan pasangan calon yang ada. Dan ini saya kira makanya saya tidak khawatir. Saya tidak sama sekali tidak khawatir akan ada salib menyalip di sini. Selip menyelip mungkin, ya. Tapi kalau salib menyalip saya tidak terlalu pengalaman saya mengelola pilkada dan pemilu. Nggak mungkin terjadi dalam situasi seperti ini. Jadi artinya menurut Bang Deddy ini swing voters akan tetap menjadi mereka yang belum menentukan pilihan atau akan berpindah pada pasangan 01? Semuanya punya kemungkinan. Jadi katakanlah 20% pemilih yang belum menentukan pilihan. 8-10% itu akan golput. Sisanya mungkin secara agregat akan terbagi. Tergantung kalau kemudian penantang punya isu yang otentik, yang menarik orang, mungkin paling besar akan ke mereka. Tapi optimis bahwa tidak akan berpengaruh. Justru ini kita melihat suara daripada yang belum menentukan pilihan itu akan ngeblok kita. Kenapa? Karena kita challenger. Nah ini ada basis datanya. Start sebelum diumumkan pasangan Prabowo Sandi, strong votersnya Pak Prabowo itu ada 27%. 5 bulan kampanye, Bang Sandi nambah 15%. Hanya 5 bulan. Sementara di data kita, strong votersnya Pak Jokowi itu 45%. Sudah berkampanye bersama Pak Ma'ruf, kontribusi Kiai Haji Ma'ruf ternyata 0. Artinya apa? Selama 5 bulan, Bang Sandi bisa menambahkan 15% ketika Pak Jokowi selama 48 bulan stabil. Artinya apa? Pemilih pemula, milenial, anak-anak muda, mereka cenderung kepada Prabowo Sandi. Karena ada Bang Sandi yang merupakan simbol daripada tokoh ideal daripada anak milenial zaman sekarang. Masih ada 2 digit yang belum menentukan pilihan. Dan ya itu, nah ini saya bilang tadi, saya sebut pro incumbent bias. Nah teman-teman anak muda bisa googling, apa itu pro incumbent bias? Apa dijelaskan? Pro incumbent bias itu adalah term dalam ilmu politik, ketika ada challenger melawan incumbent, maka yang namanya incumbent akan mengalami bias negatif, 5-15%. Artinya apa? Orang itu cenderung memang ketika ditanya survei, dia akan memberikan jawaban kepada incumbent, tapi itu harus didiskon. Dan itu sudah sangat terkenal. Jadi kalau kita kasih diskon pro incumbent bias saja 5%, itu 53 udah kurang 5. Jadi udah di bawah 50. Insya Allah kita salib bulan depan. Kesempatan dulu Pak Lukman. Ini akan tergerus katanya. Hitung-hitungan dari mana ini ya? Hitungan-hitungan dari mana? Survei dari mana dengan angka-angka seenak hatinya seperti ini ya? Saya kira sudahlah. Saya kira negatif bagi pasangan 02 kalau kemudian mempercayai yang survei-survei seperti ini. Seharusnya mereka itu menderetkan dan mengumpulkan sebanyak-banyaknya survei sehingga kemudian timbul pikiran objektifnya dalam melihat kondisi ya. Nah, klaim naik 15% di bawah Sandiaga Uno gimana? Ya. Lukman? Militansi kami lebih tinggi dibanding 02. Ya. Militansi kami lebih tinggi. Kami punya potensi 60%. Karena apa? Dukungan partai-partai politik yang mendukung Pak Jokowi Kiai Ma'ruf total 60%. Ya. Dengan tingkat militansi yang semakin tinggi, maka susah bagi Prabowo Sandi untuk mengalahkan Jokowi. Ya.
Karena apa? Kita sudah di atas 50%. Taruhlah misalnya semua undecided voter yang diperebutkan itu ambil semua oleh 02, ya karena tidak ada misalnya penyampaian oleh Pak Jokowi yang menarik bagi publik, misalnya seperti itu. Ya, tidak bisa kita mengungkapkan fakta-fakta sebenarnya terhadap keberhasilan pembangunan selama 4 tahun ini. Taruhlah seperti itu juga belum bisa mengalahkan. Jadi nggak masalah kalau misalnya undecided voter semuanya kami ini ke 02. Nggak masalah. Kami ini punya beban untuk kemudian Pak Jokowi kayak Maruf itu tidak hanya menang dengan 53%. Ya, kita ingin mendapatkan dukungan maksimal dari masyarakat Indonesia. Pak Nasir, Bapak sampai dikasih semuanya benar, dengan 02. Ya, kata Mas Lukman bahwa di dukungan dari partai politik baik pengusung maupun pendukung seorang kandidat itu penting ya, tapi itu tidak segala-galanya. Dalam beberapa ajang pilkada misalnya ya, itu ada orang yang didukung oleh partai politik tapi kalah. Bahkan kalah dengan kotak kosong lagi, ya kan? Dia didukung oleh semua partai politik, kemudian dihadapkan dengan kotak kosong, dia kalah dengan Jadi kotak kalau kosong. klaimnya militansi ada 60%. Itu yang saya katakan, kita tidak boleh mengumbar bahwa saya tidak seolah-olah kita mengklaim punya militansi 60%, gitu ya. Jadi nggak tetapi boleh mengumbar militansi seperti kita itu, Mas Lukman. tetap di Edi atas tahu betul 50%. bagaimana kemudian data. situasi dan kondisi di Bicaranya lapangan. data. Jadi nggak bisa kemudian kita mengatakan seperti itu, seolah-olah kami militansi sementara kubu yang di seberang bicaranya tidak data militansi. aja. Tidak bisa Lukman, seperti itu. Surveinya Karena menunjukkan mengatakan demikian. Gerindra itu loyal Tidak votersnya semua dukungan partai politik 81%. di lapangan PDI kemudian Perjuangan sesuai dengan apa yang 93%. diharapkan. Oke, Pak Lukman, Baseline-nya Pak beda. Lukman. Jangan. Bicara data. Jangan ngomong seperti itu. Itu yang kita katakan. Coba ya. saya lihat Sebentar. ya. Ya, itu yang kita Saya mau kasih katakan. tahu ya, survei median terkait Partai dengan politik. dengan kepuasan kinerja 51%. Oke. Kemudian survei carta Ya politika. kalau pakai median Anda salah. 65%. Baik. Anda Ya, salah Poinnya kalau adalah pakai median. Enggak, saya enggak katakan Anda juga enggak boleh katakan. Kalau hanya pakai median. Katakan Anda salah pakai carta politika. Kalau hanya Jadi- pakai Jadi median. jangan kemudian ketika ada hasil survei yang kemudian beri kesempatan membuat Pak kita Lukman. rendah, Udah dan lah. juga disalahkan. Macam apa Ganti ada ya. politisi? Salah, 1:7. Masa Sebentar, politisi sebentar, begitu? sebentar. Suka Sandi. punya Baik, kan tahan hasil dulu survei. Bapak, tahan Kalau dulu. hanya Anda pakai ini. median. Tahan Anda dulu. ini politisi apa? Pak, Kalau tahan dulu. Anda hanya pakai Pak Lukman, median, silakan. ini akan Enggak, saya menyesatkan. katakan Saya tadi, saya kasihan ingin Anda. katakan Kalau bahwa hanya bahwa pakai ketika median. kemudian Gantian carta dong. politika. Gantian, kita beri kesempatan Enggak, Pak saya Lukman. katakan soal kepuasan. Kita dengarkan Gantian argumen dong. berikutnya. Ya. Tadi sudah cukup untuk Pak Nasir. Silakan Iya. Pak Lukman. Kalau Anda hanya pakai median Enggak, tanpa saya nggak kemudian pakai median. Saya memperhitungkan mengatakan carta median. politika. Iya. Ya. Tanpa kemudian membaca hasil-hasil survei yang lain, itu artinya Anda menyesatkan Pak Prabowo timnya. Oke, ini saya sini. Saya Kita, tengah. kita bentangkan Sebentar. semua. Justru Sebentar. kalian Media. akan Sini, membuat sini. Pak Media Jokowi Sebentar, tersesat tahan gitu ke Pak loh. Jokowi. Tahan dulu. Saya tengah ya. SMRC Tahan dulu. kita kasihkan ke Pak Jokowi. Oke. Kompas, Litbang Kompas kita kasihkan ke Pak Jokowi. Itu semua 1:7 Pak. Ya, Oke. 1:7. Tuan Nah, Lukman, tapi Tuan nggak Lukman. apa-apa. Sebentar. Kalau Anda semua hanya percaya survei yang indah-indah saja, nggak apa-apa. Itu merugikan dari bagi Anda. tanggung. Oke, Kalau baik. kita tetap itu menjadi Yang bahan bilang bagi percaya kami. siapa? Oke. Yang Baik, bilang baik, percaya baik. siapa? Tuan Tadi kan Lukman Anda Edi. memuji. Enggak ada Iya, yang bilang percaya, saya saya tahan. hanya menyajikan data. Enggak ada kami belum Oh, percaya. jadi Anda nggak Pak percaya? Nasir. Anda nggak percaya Enggak, median? bukan. Kami nggak bilang Anda percaya, nggak percaya tidak median? percaya. Jadi Tuh. jangan Anda bilang Anda percaya nggak Oke. median? Anda sebutkan Baik, percaya Pak tidak Daniel, percaya. tahan dulu. Jangan Median. bilang percaya tidak percaya. Ditahan dulu, Jawabannya saya beri jangan. kesempatan untuk Enggak, Pak Miftah. enggak bos. Pak Nasir, Coba. silakan Saya dulu. bilang sama dia. Tadi Iya. merujuk median, Iya kan? sekarang Ditahan siapa dulu, yang percaya Pak median? Miftah, Baik. silakan. Saya bilang semuanya. nggak percaya, saya nggak ada Jadi bilang percaya. politisi tidak Tahan percaya. dulu. Jadi kuping Anda Jadi tuh tahan harus dulu. ini dulu. Baik. Oh, kita bisa review. Sebentar. Saya coba tengah Tahan ini. dulu. Ini senior. Pak Miftah, silakan. Senior sedang berdebat biar junior mendengarnya. Tuan Sitorus, Tuan Lukman Edi yang saya hormati. Jadi kalau ngomong survei gagal memprediksi Brexit di Inggris. Seluruh survei gagal memprediksi kemenangan dan Hillary dan Trump di Amerika. Dan bahkan di Indonesia, di Jawa Barat, lembaga-lembaga yang disebut oleh Tuan Lukman tadi, semua Oke, keliru. artinya Nah, Di coba kita Jakarta. bentangkan. Dan Ya, coba kita prediksi gap bentangkan. di Jawa Tengah. Artinya Di apa? antara 7 lembaga survei Ya, Jawa itu- Barat yang gagal yang mana? Ayo. Itu yang Anda sebut tadi. Ya, Iya, Tuan Lukman yang justru gagal menjilat yang lidahnya mana? sendiri. Kita sudah dapat Lembaga-lembaga yang Tuan sebut Ya, tadi dari Polmark banyak kita yang dapat gagal penjelasan. memprediksi. Dari Saya lagi bicara. Tahan dulu, Pak kita dapat Lukman. penjelasan Tahan dulu. bagaimana Saya lagi bicara. Saya prediksi bicara Bang. mereka Saya- soal Jawa Barat. Saya lagi bicara. Tahan dulu, Abang Pak bicara, Lukman. saya diam. Silakan. Artinya apa? Tadi nggak dengar yang saya ngomong tadi. Ada yang namanya pro incumbent bias.
Pelajari Bang Lukman, itu teori yang sudah lama. Artinya apa? Kalau ada challenger melawan incumbent, incumbent itu cenderung didiskon. Dan kalau sekarang abang 54, diskon 5%, 49. Kami semangat, karena bagi kami lebih baik menang pemilu daripada menang survei. Baik, lalu apa yang dilakukan masing-masing tim sukses pasangan calon untuk bisa paling tidak merebut hati hasil dari undecided voter? Apakah sudah ada strateginya, Pak Lukman? Iya, begini ya, ada undecided voters ya. Kemudian ada swing vote ya. Bagi kami swing vote itu adalah potensi bagi Jokowi Kiai Ma'ruf untuk menarik swing vote yang ada di 02. Caranya? Ya, karena apa? Karena swing vote yang di 02 ini adalah swing vote yang rasional. Ya, dia menunggu bagaimana Pak Jokowi Kiai Ma'ruf bisa menjelaskan secara gamblang apa prestasi-prestasi Pak Jokowi selama 4 tahun. Sekaligus Pak Jokowi bisa menjelaskan mana yang fakta, mana yang bohong. Dan itu sudah kita prediksi dan itu sudah kita dapatkan. Siapa yang swing vote di 02 itu. Dan itu adalah bahagian kerja kami sekarang bagaimana menarik swing vote. Kemudian undecided voters. Memang sebahagian pemilu-pemilu di dunia, ya sebagian besar tapi tidak 100% undecided voters itu memilih kepada penantang. Ya, tidak sepenuhnya juga. Tetapi perlu dicatat, perlu dicatat. Semua pemilu di dunia ini 80% dimenangkan oleh incumbent ketika masyarakat itu puas terhadap kinerja pemerintahan selama 5 tahun dia berkuasa. Apa yang akan dilakukan nanti untuk bisa meraih bagi kami ini sebuah potensi. Ya tentu saja dong. Itu tentu saja. Yang namanya petahana ya pasti kemudian orang melihat ya. Tapi kalau lihat ya nilai kesuksesan dari hasil survei yang disajikan oleh lembaga survei, menurut kami itu tidak memuaskan ya. Misalnya surveinya antara 50% kemudian 60%, 65%. Seharusnya dengan 4 tahun memerintah itu seharusnya bisa 80% kepuasan. Begitu kan? Kira-kira itu kan logikanya, ya kan? Tapi dengan 4 tahun dengan kemudian mengklaim berbagai macam keberhasilan dan lain sebagainya, tapi itu menurut kami juga riskan. Makanya kita enjoy saja menikmati semua. Kami sudah menemukan itu. Kami sudah menemukan itu ya. Ada 70% masyarakat Indonesia puas dengan kinerja pemerintah. Sementara ya elektabilitas Pak Jokowi bertahan di 55 sampai dengan 60. Oke. Berarti ada yang saya sebut sebagai disparitas backlog sebanyak 10%. Dan itu kita temukan adalah orang-orang yang terpapar dengan berita-berita bohong. Jadi begini. Jadi begini ya. Singkat saja sebelum kita jeda, Pak Lukman. Singkat saja. Oleh sebab itu kenapa kemudian Pak Jokowi selama masa kampanye ini berusaha menjelaskan. 4 tahun beliau bersabar untuk tidak menjelaskan soal fitnahan PKI. Soal fitnahan antek asing. Ya soal fitnahan tenaga kerja asing dari Cina yang jutaan orang. Yang semua itu tidak berdasarkan fakta. Jadi itu yang dijelaskan kepada masyarakat. Tapi masih dan juga, itu kalau masyarakat masuk edukasi seperti itu, maka yang 10% kami sudah dapat poinnya Pak Lukman. Karena pada saat beberapa bulan menjelang pemilihan Presiden 2019 dan juga sudah ada rilis dari sejumlah lembaga survei, masih ada saja saling serang dari dua kubu. Apakah ini akan berpengaruh pada hasil survei, menggerus atau justru menambah elektabilitas? Kami akan kembali selepas jeda.